Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hartosanjaya, Stambuk F5518176. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi melalui materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama ialah konsep dasar informasi. Pemakai informasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal berupa staf operasi, manajemen tingkat bawah hingga manajemen tingkat atas. Lalu eksternal berupa pelanggan, pemegang saham, pemasok atau mitra kerja, dinas pajak dan lain-lain. Adapun level manajemen dan pemakai informasi, yaitu manajemen tingkat atas yang berupa direktur atau wakil direktur, manajemen tingkat menengah, manajer, manajemen tingkat bawah, supervisor, operasional, yaitu staff. Selanjutnya, data versus informasi. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Selanjutnya, data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Data yang terformat adalah data yang suatu format tertentu, misalnya data yang menyatakan tanggal atau jam, atau menyatakan nilai uang. Teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus, misalnya plus dan dolar, yang kombinasinya tak tergantung masing-masing item secara individual. Contoh teks adalah artikel koran. Contoh data teks yang ada pada koran. Lalu citra atau image adalah data dalam bentuk gambar. Citra dapat berupa grafik, foto, hasil röntgen, dan tanda tangan ataupun gambar yang lain. Audio adalah data dalam bentuk suara. Sementara video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Berikut proses dari data menjadi informasi. Lalu kandungan informasi, benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah mempercayainya, efeknya seperti kalau informasi itu benar. Baru, informasi benar-benar baru bagi si penerima. Tambahan, informasi dapat memperbarui data. Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada, sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Contohnya adalah, contohnya ada buaya di bawah jembatan. Lalu tambahan seperti ada buaya berkalung emas di bawah jembatan. Korektif yaitu contohnya ada buaya yang sebelumnya buaya itu memakai kalung emas, tapi ternyata buaya itu berkalung ban. Penegas yaitu seperti ternyata buaya itu memang berkalung ban dan bukan berkalung emas. Pengetahuan. Lalu selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge adalah kombinasi dari naluri, gagasan, aturan, dan prosedur yang mengarahkan tindakan atau keputusan. Oleh Alter pada tahun 1992. Informasi yang dipadukan dengan pengalaman masa lalu dan keahlian akan memberikan suatu pengetahuan yang tentu saja memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya materi kedua, yaitu konsep dasar sistem dan sistem informasi. Sistem, sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem. Adapun elemen sistem yaitu tujuan, masukan, keluaran, proses, mekanisme pengendalian, dan umpan balik. Sistem berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki batas sistem.
Tujuan sistem. Setiap sistem memiliki tujuan. Tujuan berfungsi sebagai pengarah sistem. 3 tujuan utama sistem informasi: untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani bank, pasar swalayan, toko buku online. Masukan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan atau untuk diproses, masukan dapat berupa hal-hal berwujud, tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan. Proses. Bagian yang dilakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Lalu, materi ketiga yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Apakah sistem informasi itu? Menurut Alter pada tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Bodnar dan Hopwood pada tahun 1993. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins pada tahun 1990, sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem informasi manual dan berbasis komputer. Apakah teknologi informasi itu? Yang ada dalam Kamus Oxford pada tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Lalu selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi pribadi, yaitu sistem yang dipakai hanya untuk satu orang dan tidak untuk banyak orang. Kemudian, komponen sistem informasi grup kerja yang dipakai untuk umpan balik antar orang atau pemakai. Adapun spesialis teknologi informasi berupa operator, analis sistem, desainer sistem, pemrograman aplikasi, analis program sistem, pemrogram sistem, administrator basis data, auditor PDI, spesialis komunikasi data, teknisi perawatan sistem, webmaster. Selanjutnya, ragam sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi level organisasi. Menurut level organisasi, sistem informasi departemen, sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Sistem informasi perusahaan, sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sistem informasi antar organisasi, sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih. Contoh, sistem informasi pada Walmart dan B2B.
Sistem informasi dalam perusahaan. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metodologi, suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, dan mengimplementasikan dan memelihara sistem informasi. Tahapan analisis sistem dimulai karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Proyek baru ditangani dalam bentuk tim yang melibatkan pemakai analis sistem dan para spesialis sistem informasi yang lain, serta barangkali juga auditor internal. Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menentukan hal-hal detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan. Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Pengujian integrasi. Pengujian ini dilakukan setelah semua modul atau program melewati pengujian unit untuk melihat efek ketiga program saling dikaitkan. Pengujian sistem setelah melalui pengujian integrasi, fungsi-fungsi dalam sistem dan juga kinerjanya diuji. Sistem divalidasikan terhadap spesifikasi kebutuhan dengan kondisi dan lingkungan yang menyerupai dengan keadaan dan lingkungan operasional. Pada pengujian ini, kontrol prosedur pemulihan sistem atau sistem recovery juga diuji. Pengujian penerimaan dilakukan sebelum sistem dioperasikan dengan melibatkan pemakai, pengembang sistem, personil, dan akan memelihara sistem, manajemen, dan auditor internal. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa segala kebutuhan telah terpenuhi. Pengujian instalasi. Jika pengujian penerimaan dilakukan sebelum sistem dipasang ke lingkungan operasional, sistem perlu diuji kembali setelah dipasang. Pengujian seperti inilah yang disebut pengujian instalasi.